Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bergegas untuk mencari ilmu, mencari kebaikan. Dikatakan oleh para ulama, setiap orang itu pasti akan melewati sirat. Ya, sirat itu yang disebutkan setiap orang, disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha. Ya, semua sirat itu pasti semua kita akan lewat. Apa sirat itu? Sirat itu ada jembatan dan di bawahnya adalah neraka. Ya. Jatuh, nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Setiap orang akan mencari cara secepat mungkin dia harus melewati sirat itu tadi. Kemudian para ulama mengatakan, secepat apa kita bergegas mendatangi kebaikan, secepat itu pula kita akan melewatinya. Gitu. Jadi kalau kita semangat, insya Allah kita akan cepat. Ya, kalau kita semangat, kita akan cepat selamat, insya Allah. Ya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang insya Allah cepat melewati itu dan kita selamat, insya Allah semua. Begitu juga keluarga kita, anak kita dan semuanya. Pada malam hari ini kita isi dengan satu ayat, insya Allah begitu ya. Setiap pengajian satu ayat. Kalau bisa selesai, kita selesaikan. Kalau tidak nanti kita tambah. Ya. Yang penting enggak banyak-banyakan ayat ya. Yang penting kita fahami. Apa yang kita baca dari tafsir daripada surat Hujurat. Hujurat itu di dalamnya akhlak, adab. Ya. Jadi ada adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini yang artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ayyuha itu dalam bahasa Arab sesuatu yang mengajak kita untuk memperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, perhatikan ini, begitu maksudnya. Apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang? La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi di sini dilarang kita mendahului Allah dan Rasul. Apa? Ya, nanti kita bahas, kita baca pendapat para ulama di sini. Maksudnya apa? Apa yang kita dilarang untuk mendahului Allah dan menjauhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tapi di sini ada perintah dilarang seseorang untuk mendahului Allah dan Rasul. Ya.
Jadi mendahului Allah dan Rasul disebutkan di sini, nahallahu ta'ala al-mu'minin an yuqaddimu amran minal umuri qawlan wa amalan aw ra'yan baina yadillah wa rasulih. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang beriman mendahului Allah dalam urusan apapun, ya, dan urusan apapun, qaulan, baik itu ucapan, au amalan, tindakan, perbuatan, au ra'yan. Apa ra'yan? Pendapat, ya. Jadi pendapat saya ini, gitu ya. Ada ayat melarang orang, misalnya LGBT, misalnya udah jelas-jelas dilarang ya. Kemudian dia bilang, tapi menurut saya, ada orang bilang, tapi menurut saya, ini orang diambil, tangkap, masukin ke sampah, mesti begitu. Karena nggak boleh mendahului Allah. Itu maksudnya. La tuqaddimu, apa itu? Qaulan. Nggak boleh kita ngomong apapun kalau menyalahi Allah. Nggak boleh. Kita berbuat apapun, ya, ada orang kalau witir, berapa witir? Witir itu berapa rakaat? 3 ya. Kemudian dia bilang, saya ini jarang-jarang witir, mumpung saya lagi seneng witir, saya mau witir 1000, misalnya. Kan nggak ketemu itu, ya? Nggak bisa, ya. Karena witir itu ganjil, kalau ganap itu bukan witir. Nggak bisa pakai akal-akalan. Allah kan maha tahu. Udahlah, jangan terlalu kolot, jangan terlalu dikit-dikit agama, ya. Allah ini gitu itu caranya. Kalau dulu orang bermaksiat aja, tapi kalau sekarang itu maksiat pakai dalil. Itu hebatnya orang sekarang, ya. Iya. Ada orang membela LGBT itu pakai dalil. Profesor lagi. Ya. Jadi orang menikah tujuannya apa katanya? Litaskunu ilaiha. Selagi apa taskunu ilaiha itu? Supaya kamu merasakan nyaman dengan pernikahan itu. Kemudian orang ini mengatakan, jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kalau nyaman boleh-boleh saja. Begitu. Ini kacau ya, nggak boleh ini ya. Itu namanya mendahului Allah dan mendahului Nabi Muhammad SAW. Jadi qaulan wa amalan wa ra'yan. Ra'yan itu tadi pendapat, nggak boleh. Menurut saya ini, menurut saya itu nggak boleh. Kalau sudah ada nas yang jelas, itu nggak ada menurut, tinggal taat aja kita. Begitu. Nggak ada pilihan lain kecuali taat. Ya. Dan sekali lagi, apabila sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, udah nggak bisa lagi. Ya, jangan berkelit nanti nakal, matinya nanti su'ul khatimah. Ya. Jadi kalau pendapat Rasul saja tidak boleh, ya, didahului, apalagi pendapat Allah. Apalagi ini perintah Allah, kan begitu. Ya. Wa an yataqaddamu bi syai'in min dalik, artinya apa? Tidak boleh kita mendahului apapun lebih daripada Allah dan Rasul. Balil wajib, tapi kewajiban bagi seorang muslim, alaihim an yakunu muti'in muttabi'in lima jaa 'anillah ta'ala. Tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin, tapi dia harus ikut Allah, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, muti, taat, ya. Muttabi'in, dia hanya ikut saja apa kata Allah, lima jaa 'anillah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Ya, wah itu nggak logik, itu nggak bisa. Nah, itu akal. Dia mau pakai akal-akalan. Akal manusia kan terbatas ya.
Ya. Akal manusia ini terbatas. Ada orang beriman, makanya disebutkan dalam ayat yang lain, wa minan nasi man ya'budullah ala harf. Ada orang itu yang beriman kepada Allah, menyembah Allah satu sisi saja. Kapan? Kalau di masjid. Masjid komplit lah itu. Ya. Dia pakai gamis, pakai peci, pakai komplit aksesoris keislamannya. Tapi begitu di luar dikasih tahu nggak boleh. Pegadaian itu nggak boleh dalam Islam. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, itulah riba. Ya mana bisa sekarang kita nggak riba? Mulai lagi ya. Mulai dia berdebat di situ. Nggak boleh, itu dosa. Ya, ini ambil contoh saja. Kenapa saya sering sampaikan itu? Karena pegadaian semakin banyak sekarang di mana-mana. Ya, apalagi banyak orang nggak kerja, semakin banyak itu. Ya, orang semakin karena kalau tidak pernah diingatkan lagi itu dianggap halal. Ya. Jadi wajibnya bagaimana mengikuti Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dibawa oleh Allah kepada Rasulullah. Wa ma jaa bihi Rasulullah. Adapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, muqtadina bihi, ikut. Ada tawar-tawar lagi. Kata Rasulullah baik. Siwak itu baik. Ya pakai siwak. Enggak usah orang bilang itu bahaya siwak, kotor dilihat orang. Ya cara kita mungkin yang kotor. Kalau yang benar dicuci seperti orang pakai sikat gigi mana? Bersih enggak? Ya. Bagus. Misal seperti itu. Jadi semuanya baik kalau itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Ya, dari setiap perkara kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang mau taatnya separuh. Kalau di masjid ibadah, oke, kita ikut Rasulullah. Kalau dagang, ya jangan ikut-ikutlah. Ini ada yang begitu ya. Gimana? Dikit-dikit haram, nggak boleh. Ya, tapi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian lagi, udahlah jangan politik lah. Ini gitu ya. Jangan ikut-ikutan lah. Penting kita sholat, sujud sama Allah udah selesai. Ini undang-undang mau diapain udah diem aja gitu. Ya. Dan anehnya nanti orang-orang yang pasif itu, yang tidak mau tahu keadaan umat Islam, dia merasa dirinya lebih soleh, lebih baik. Begitu ya. Ada orang ikut datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mau jihad. Kata Rasulullah, ayahmu ada nggak? Ibumu ada nggak? Ada. Ayahmu ada? Ada, sudah tua ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa fihi ma fajahid. Kamu jihad itu, rawat kedua orang tuamu. Itu kan pilihan. Pilihan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tidak bisa satu saja kita fahami satu ilmu, kemudian kita akan terapkan semua yang ada itu pendapat namanya. Ya. Nah, kalau pendapat manusia itu yu'khad wa yurad. Bisa diambil, bisa ditolak. Begitu kan? Kata Imam Malik waktu melihat kuburan Rasulullah SAW, beliau mengatakan semua pendapat manusia yu'khad wa yurad, bisa diambil, bisa dibuang. Kecuali ini yang ada di kuburan ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nggak boleh ditolak lagi. Kalau pendapat orang, ya bisa diterima, bisa tidak. Nah, yang terjadi pada umat ini kadang-kadang urusan pendapat pribadi itu dianggap kalau nggak seperti itu salah. Ya, kalau sesuatu yang sudah sepakati dalam Al-Quran, dia nggak ribut. Tapi kalau pribadi, pendapat pribadinya ditolak orang, awas kamu melanggar Al-Quran. Ini bahaya ini. Ya, misal saya ambil contoh begini. Saya bahas satu hukum. Kalau hukum itu kalau sudah kalau ada nasnya, sering saya sampaikan ya. Kalau ada nas itu nas arti dalil dari ayat ataupun Al-Quran, nas tidak ada khilaf para ulama, itu udah selesai. Udah nggak usah dibahas lagi, udah selesai. Seperti apa? Sholat 4 waktu,
Salat 5 waktu, kemudian kalau waktu Isya 4, subuh 2 dan seterusnya. Itu enggak ada orang berdebat kan di situ? Karena sudah sepakat. Ya. Tapi kalau ada orang misal begini. Dikir yang kita baca misalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca enggak oleh Rasulullah? Dibaca enggak? Dibaca ya? Diajarkan tidak? Diajarkan. Tapi ada orang mengatakan, tapi Rasulullah enggak bareng-bareng begini, misal. Ya. Rasulullah enggak bareng-bareng seperti ini. Ini tidak ada tuntunannya. Mulai khilaf itu ya. Satu bilang, ya enggak ada masalah, enggak ada tuntunannya. Rasulullah menganjurkan kok. Ini sebagian orang tua-tua kalau diajarin malu dia. Masa udah tua, hafal enggak? Kamu hafal enggak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu? Hafal enggak? Urusan apa kamu? Masih muda tanya-tanya begitu kan? Ini orang ulama dulu pinter caranya ngajarin orang tua-tua itu masuk. Udah, kalau diajarin satu-satu repot. Kan bukan santri ini kan? Bukan anak mondok ini. Bukan di pesantren. Ya udah, setiap imam tinggi dikit suaranya supaya orang-orang bisa ikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. 10 kali diampuni semua dosanya. Masya Allah. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan, tapi tidak boleh itu untuk menjaga kemurnian agama, nggak boleh bareng-bareng seperti ini. Misal, niatnya baik nggak? Baik. Niatnya baik. Sudah, saya nggak mau ikut, nggak apa-apa, nggak mau ikut. Yang baca la ilaha illallah, saya mau ngajari mereka supaya baca. Saya mau ingatkan yang lupa. Karena orang sekarang ini kan lagi sibuk. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, langsung ambil HP, biasanya begitu. Ya, mau lihat mau berita apalagi nggak puas-puas begitu kan? Ada yang macam-macam. Sudah kita ingatkan masuk masjid. Kalau masuk masjid Assalam ini, ya, saya itu dulu namanya Assalam, jadi saya masih ingat Assalam ini ya. Nanti antum kasih nama sendiri nggak apa-apa. Ya, masjid ini, ya, la ilaha illallah. Kalau masuk masjid itu, masya Allah dingin sekarang, udah ada AC-nya. Ya, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang sedikit-sedikit kurang hafal jadi hafal dia. Ya. Yang satu mengatakan tidak boleh. Ya udah, kamu bilang apa? Enggak boleh. Ini bilang apa? Boleh. Siapa yang benar? Enggak ada yang benar. Enggak ada yang salah. Kecuali kita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang benar? Semua punya dalil. Yang seperti ini enggak perlu dibahas. Ya, nggak dibahas. Nggak ada yang kalau mau dipaksain lagi ribut pasti. Ya, kayak dulu lagi nanti ribut lagi umat Islam. Ya. Yang masih ada interpretasi, ada takwil, ada tafsir, di situ pasti ada khilaf. Dan boleh-boleh saja khilaf itu nggak masalah. Tapi sesuatu yang qat'i tidak boleh dijadikan khilaf. Ya. Jadi kalau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa? Semua urusannya. Ya. Duna an yuhditsu syai'an min tilqa'i anfusihim, tanpa dia harus memberikan usulan apapun dari diri mereka. Lah Rasulullah sudah mengatakan begini, enggak usah dibahas lagi sudah. Ikut. Begitu maksudnya. Ya. Au yatakallamu fi amrin, ya, ma qabla kalami sallallahu alaihi wasallam, ya, atau berbicara tentang sesuatu, ya, yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Ya. Itu bedakan antara orang menentang, ya, menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang tadi khilaf tadi. Kalau saya bilang mengatakan tidak ada lagi, ya, tadi khilafnya apa? Baca wirid dibaca yang keras. La ilaha illallah, enggak ada dalilnya, misal. Kemudian saya mengatakan, sudah tidak ada dalil sama sekali. Kemudian saya tambahkan ini, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran adalah di sisi Tuhanmu, dari sisi Allah.
Iya, kebenaran dari Allah benar, tapi bukan pendapat, bukan. Nah ini orang kadang-kadang terkecoh, ya. Dia ambil pendapat dia, kemudian dikasih ayat. Orang menyangka bahwa pendapat itu pendapat Allah, bahwa itu adalah firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Rawa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Mundhir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan la tuqaddimu baina yadayillah. Ayatnya tadi, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulullah. Artinya apa? Ibnu Abbas mengatakan la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kamu berbicara menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Dah, itu aja. Sunnah Rasulullah kemudian dikatakan, oh ini sudah enggak relevan lagi. Oh, astagfirullahaladzim. Bisa murtad nanti. Ya. Oh, udah enggak cocok lagi. Ya. Ini sunnah udah nggak cocok lagi, perintah ini udah nggak bisa lagi. Dulu ada orang, sekali lagi ini orang-orang pintar, maksudnya punya titel ya, punya dapat usulan begini, haji itu kan rame, sekarang sepi sudah. Haji itu penuh katanya. Kenapa tidak kita bikin setahun 2 kali saja begitu? Ini profesor juga yang ngomong, ya, ajib ini, ya, luar biasa ini. Ini dibilang pinter, kok begini, begitu ya? Dibilang abnormal atau new normal ini. Ini gimana ini coba? Minta haji 2 kali, kan haji ashhurun ma'lumat. Ada ashhurun ma'lumat. Ada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Di bulan apa? Dzulhijjah. Nah kalau 2 kali siapa yang mau? Mau berangkat haji di bulan Sya'ban misalnya begitu. Kan nggak sah, itu nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Nah, nanti boleh iseng itu, siapa yang ngomong sebenarnya? Kaget kita, ternyata profesor juga, ya. Artinya orang-orang yang pintar lah gitu ya. Tapi kepintarannya tidak menjadikan dia taat kepada Allah. Ya, jadi kita biasa-biasa aja, nggak pintar tapi taat, itu lebih bagus. Ya. Kamarau Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa qala nuhu an yatakallamu baina yaday kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang untuk berbicara apapun yang mendahului hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begitu. Jangan kalian mendahului apa? Rasulullah mengatakan misalnya ini haram. Kemudian kita mengatakan bolehlah kalau zaman sekarang. Nah, itu lihat. Kalau ada yang seperti itu, siapapun pelakunya itu durhaka. Itu orang durhaka. Mendurhakai Allah, mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun seperti apapun, jilbab itu wajib. Wajib. Gak ada orang mengatakan gak wajib. Dari semua ulama semua mengatakan wajib. Tiba-tiba ada orang mengatakan gak apa-apa gak jilbab. Ya. Yang penting bisa dibedain antara muslim dan non-muslim. Ya. Padahal yang sekarang akhirnya dia lepas, nggak pakai kerudung, sudah lepas semua. Ya. Oh, ini yang ngomong siapa? Ya orang alim juga, misalnya begitu. Ya nggak boleh diikutin. Karena ini sesuatu yang sudah bukan hasil ijtihad. Kewajiban jilbab itu bukan hasil ijtihad. Ya, itu kalamullah. Nasnya udah jelas. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, katakanlah wahai nabi pada istri-istrimu, wa banatika, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, semua wanita muslimin. Apa perintahnya? Yudnina alaihinna, mengulurkan jalabibihinna, jilbabnya. Dzalika adna, itu lebih mudah an yu'rafna, dikenal. Ya, fala yu'dzain, tidak akan diganggu. Orang pakai jilbab yang syar'i yang bagus, enggak ada yang goda. Ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang mengatakan enggak wajib. Masa kita pikir lagi, kan ini orang pinter. Jangankan, kemarin sudah kita jelaskan ya. Jangankan orang pinter, dari pinter sampai menjadi orang berfatwa yang sesat.
Dari orang alim, pengarang kitab, bisa yang jadi kafir, kan begitu? Bisa murtad. Pernah saya sampaikan mungkin di sini ya, hari Jumat yang lalu ya, Al-Qasimi itu mengarang kitab, alim, terakhir dia jadi ateis, nggak percaya Tuhan. Bisa. Jadi urusannya ini urusan apa? Hidayah, ya, hidayah. Nah, jadi kita ini sekali lagi ilmu nggak banyak, tapi harus punya alat ukur, ya, alat ukurnya. Ini bertentangan dengan Al-Quran, tinggalin. Muhammadun Rasulullah, walladzina mahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang Islam itu ruhama, harus kasih sayang. Tiba-tiba ada orang Islam mengajarkan kita untuk benci pada umat Islam. Ini bukan takwil-takwil lagi, nggak boleh sudah, nggak boleh diikutin siapapun orangnya. Curiga, cuma beda organisasi atau beda selera makan atau beda partai atau apa sampai jadi musuhan umat Islam. Ya nggak boleh. Umat Islam itu saling mendoakan. Ya. Ibnu Jarir mengatakan di sini, Ibnu Abbas mengatakan dilarang untuk berbicara apapun yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala inna nasan dabahu qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman nahr. Waktu itu ada orang menyembelih kambing sebelum yauman nahr itu, Idul Adha, sebelum sholat dipotong dulu. Dia potong kambingnya, nyembelih kambingnya sebelum sholat. Ya. Dan diberitakan ke Rasulullah qabla sholatil Id, sebelum sholat Id. Ya. Kira-kira yang dipotong habis subuh sama yang dipotong jam 8 atau jam 9 dagingnya sama enggak? Kalau di sate bisa enggak itu? Di sop bisa ya? Harganya sama, enggak berubah. Iya kan? Tapi yang satu sah, yang satu tidak sah. Karena belum waktunya. Yang menjadikan tadi diterima, yang satu tidak diterima atau apa sebabnya? Mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Ini nggak ikut Rasulullah. Jadi para sahabat dia nggak tahu waktunya atau bagaimana, sebagian nggak mengerti. Yang penting dikira diperintahkan untuk menyembelih dan disembelihlah sebelum waktu sholat Id. Dipotong. Qabla sholat Id. Fa'amarahum sallallahu alaihi wasallam an yu'idu dhabhan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan apa? Ulangi. Kamu gak sah. Begitu. Gak bisa, udahlah, Allah Ghafurur Rahim, gak apa-apa. Gak bisa begitu. Ya. Ini paten kalau perintah Allah, perintah Rasul itu gak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Gak bisa dirapatin lagi. Udahlah, demi keadaan yang seperti ini, udahlah gak apa-apa. Gak bisa. Ya. Maka Allah turunkan ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya dari ayat ini, Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Asbabun nuzulnya apa? Tentang sembelihan tadi. Ya. Ya boleh mendahului Allah dan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi sering disebutkan bahwa walaupun turunnya ayat ini tentang masalah kesembelihan, ya, tapi ini sifatnya umum. Apapun ketentuan agama, nggak boleh kita mendahului Allah, mendahului juga Rasulullah SAW. Nggak bisa. Ya, kita rapat para ulama supaya jilbab nggak wajib, ya nggak bisa. Ya, atau nanti ada kesepakatan ulama, ya, misalnya begitu. Haji bisa 2 kali, misalnya begitu. Karena ini kuotanya terlalu banyak, terlalu penuh, jadi 2 kali nggak bisa. Atau sebagian lagi, ya. Saya pernah ketemu orang di Madinah begitu, ya. Kenapa ini? Ini makanya saya cari itu pendapat, ternyata pendapat itu. Dia mengatakan mengapa haji itu harus 1 kali aja. Coba 2-3 seperti umroh gitu. Kan bisa kelar nih setahun gitu. Ya, jadi nggak tunggu-tunggu lagi.
Saya bilang, kenapa nggak diusulkan juga? Kita mau usul kemana? Hajinya dipindah aja. Jangan di Mekah, di Jember aja misalnya begitu. Kan nggak bisa. Ini sudah ketentuan Allah. Hajinya di Mekah setahun 1 kali. Itu kan ketentuan Allah. Udah diem dia. Orang Islam. Nggak bisa kita tawar menawar. Ya. Nah, kemudian di sini baina yadaillah wa rasulih, dan rasulnya. Ya. Di sini untuk memperkuat. Artinya yang sudah mendahului Allah, mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mendahului Allah, mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi disebutkan juga fala yajuzu lil mu'min an yabtadi'a amran qawlan wa amalan wa laysa lahu aslun warid. Tidak boleh orang Islam itu membuat-buat sesuatu, ya, membuat-buat sesuatu juga, baik itu ucapan atau perbuatan, ya, yang tidak ada sumber daripada Al-Quran dan hadis. Itu yang disebut namanya bid'ah. Kalau sudah ada, nggak bisa dibid'ahkan. Jelas ya? Saya bawakan dalil. Orang nggak percaya, nggak, saya mau ikut pendapat ulama yang ini, nggak bisa jadi bid'ah. Makanya lucu itu kalau ada orang misalnya kunut jadi bid'ah, itu nggak ketemu akal. Gimana nyusun ilmunya begitu ya? Menyusun kunut itu pendapat para ulama yang ada dalilnya, begitu. Sudah ada dalilnya, tapi dia bilang hadisnya dhaif, misal. Atau saya nggak setuju, kata guru saya nggak, ya nggak apa-apa, kata guru kamu, kata mak kamu juga nggak masalah, ya, kata siapapun itu boleh diambil, nggak masalah, tapi tidak boleh menyalahkan pendapat orang, karena itu keyakinan. Memang di situ ada penafsiran yang lain, maka terbuka selamanya, nggak bisa ditutup, ya. Nah, di sini disebutkan amma makana lahu aslun, adapun yang ada pendapat, ada asal, ada dalil. Seperti tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, ada dalilnya enggak? Ada ya? Udah cukup. Ya. Yang enggak ada dalilnya apa? Kalau dari la ilaha illallah itu berarti boleh. Saya mengatakan kata Rasulullah, orang yang baca la ilaha illallah, begitu. Tapi kan kamu dikeraskan suaranya, misalnya begitu ya. Itu pendapat kalian, nggak masalah. Saya boleh kok. Karena juga tidak ada larangan. Jangan baca terlalu keras, misalnya begitu. Ya. Atau ada larangan yang lain, enggak. Selama lagi ada asalnya, boleh. Orang berdoa begini. Saya berdoa, amin amin amin. Oh, ada orang berdoa, kalau orang, ini sunnah ya, sunnah orang selesai sholat imam itu ngadepnya ke sana, begitu, ya, menghadap ke sebelah kanan, ya. Ada yang mengatakan kalau doa gimana? Ya doa bab adab saja, ya. Ada orang mengatakan kalau kita berdoa itu harus wajib menghadap ke sebelah kiblat, gak wajib, itu cuma sunnah, ya, sunnah, ya. Ya, ya, itu pendapat mereka gitu ya, pendapat mereka yang tidak membolehkan. Tapi boleh tidak? Saya tanya, coba. Pernah tidak Rasulullah berdoa tidak menghadap kiblat? Pernah nggak? Kapan? Sholat Jumat, khutbah Jumat itu bukti. Rasulullah doa, ada nggak Rasulullah berdoa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Rasulullah balik ngadep sana? Ada khotib yang begitu kira-kira? Nggak ada ya? Itu kan doa, udah selesai berarti, ya udah. Enggak, ini tidak niat untuk saling menjatuhkan, enggak. Artinya orang yang berdoa menghadap manapun juga ada dalilnya. Mau adab boleh, ya, enggak ada masalah. Jadi kalau sesuatu yang masih ada dalil, ikuti. Yang tidak ada dalil, itu tadi. Ya. Tapi sekali lagi, yang dianggap tidak ada dalil oleh fulan, itu belum tentu untuk pendapat ulama yang lain nggak ada dalilnya. Ternyata ada, ya. Kata misalnya, makanya disebutkan akhirnya kalau ada orang mengatakan saya tidak tahu, ada orang satu mengatakan saya tahu. Yang diambil dalil siapa? Yang tahu, ya. Ada orang mengatakan saya nggak pernah lihat Rasulullah salaman selesai sholat, nggak ada berjabat tangan selesai sholat, nggak ada.
Ya. Ada orang bilang gitu. Enggak ada berjabat tangan. Satu bilang, semua sahabat mengatakan, saya enggak pernah lihat. Tapi ada sahabat ikut Rasulullah dalam perjalanan. Orang-orang berjabat tangan selesai sholat. Dia meriwayatkan, saya lihat. Cukup kata ulama. Ini cukup dalil. Ini cukup dalil. Ya. Jadi sekali lagi, ketidaktahuan orang tidak menjadi dalil. Jangankan orang biasa kayak kita, bukan. Ketidaktahuan para ulama pun tidak menjadi dalil. Tidak ketahuan sahabat tidak menjadi dalil. Ya. Yang dalil apa? Yang tahu. Oh, saya pernah melihat Rasulullah. Ya udah cukup. Aku pernah lihat Rasulullah SAW, ya, mengusap kepala anak kecil. Sudah, ikutin. Ya, berarti boleh. Ya, kita ambil contoh saja. Kemudian ada hadis yang disebutkan di sini. Kama la yajuzu lil mu'min ittiba' al-ara' al-mukhalafa wa 'alan nadhir lima jaa anillah wa an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya adalah tidak diperbolehkan kita mengikuti pendapat siapapun yang bertentangan dengan pendapat atau firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Masih ada waktu ya? Ada dua hadis. Dua hadis berikutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan naza'u khawatimud dahab. Pada suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam istana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiman atau khataman min dahab. Rasul sallallahu alaihi wasallam dibikinkan oleh sahabat cincin dari emas. Ya, dibikinkan cincin dari emas. Fasana'an nas khawatim ad-dahab. Maka orang-orang ikut. Oh, gitu ya. Ikut Rasulullah. Karena Rasulullah pakai cincin dari emas, orang-orang rame-rame bikin, para sahabat bikin cincin dari emas. Ya. Tsumma innahu jalasa 'alal minbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, fanaza'ahu. Sama Rasulullah dilepas cincinnya. Ya. Adapun yang disunahkan tempatnya di sini ada, boleh ya di sini sunnah. Ya. Maka fanaza'ahu, Rasulullah cabut itu cincin. Ya. Wa qala wallahi la albasuhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi selama-lamanya. Dari cincin yang dipakai itu tadi. Ya. Fanabadan nas khawatimahum. Orang-orang begitu juga langsung semua yang punya cincin dilepas rame-rame. Ya. Masya Allah. Karena sahabat ini murid yang cerdas dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi apapun yang dilihat oleh Rasulullah semua ikut rame-rame. Itu sahabat. Makanya nggak bisa. Sahabat itu nggak tertandingi oleh siapapun kemuliaannya. Ya. Nah, kita harus wajib menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Nah, para ulama menjelaskan dari hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu sittah. Arti daripada Bukhari, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan semua 6 periwayat hadis meriwayatkan hadis ini. Kemudian muallif mengatakan fandur fi hadzal iqtida fi'lan tsumma tarkan. Lihat itu. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Waktu Rasulullah SAW mengerjakan, sahabat semua rame-rame pakai cincin, ikut juga. Waktu Rasulullah SAW melepas, para sahabat juga melepas. Itu. Ya. Nah, kita ini kadang-kadang kalau yang cocok diambil, sunnah ini sunnah, gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang nggak cocok dia nggak mau. Ya. Poligami misalnya, setuju nggak? Padahal hukumnya nanti dulu ada bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, kan begitu ya, nggak langsung sunnah aja begitu. Tapi kalau cocok, ya kalau bapak-bapak sudah manula berhayal aja, nggak nanti ketemu bidadari di surga aja ya. Ya.
Fi'lan wa tarkan. Waktu Rasulullah SAW pakai cincin emas, orang-orang pakai cincin. Waktu Rasulullah SAW membuang, orang-orang buang semua. Itu ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Rasulullah SAW melepaskan di atas mimbar supaya orang-orang tahu? Mengapa disebut hikmahnya apa? I'lanan fi'liyan. Tujuan di situ. Ini kalau ada seorang yang bisa memerintahkan atau seorang yang jadi panutan, kalau dia melakukan lebih mengena daripada ngomong. Ya. Misalnya, ayo bayar pajak. Gitu. Tapi dia nggak bayar. Misal begitu. Ya. Masih kurang mengena itu ya. Ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri dia bilang, "Wahai Imam, ini ada yang pesan khutbah." Jadi ustaz kalau dipesanin orang itu dari zaman dulu sudah ada begitu ya. Jadi budak-budak itu bilang kepada Imam Hasan, "Wahai Imam, ngomong dong, ya. Bicara khutbah masalah pahalanya membebaskan budak supaya dia bebas." Ya kan? Jadi sekarang nih ada kiai ngomong itu, ustadz ngomong ini, mungkin dipesan juga. Makanya tergantung pesanan, bisa juga itu, bisa. Enggak semua ya, tapi pesanan itu ada. Tapi Imam Hasan ini bagus, artinya diminta untuk bicara. Kata Imam Hasan, tunggu sebentar, dia nggak tahu orang ini. Besok ditagih lagi hari Jumat, mana nih hari Jumat? Kamu belum bicara lagi, belum khutbah masalah pembebasan budak. Ditunggu lagi. Baru setelah 3 atau 4 kali baru Imam Hasan tentu ditanya, "Wahai Imam, kenapa sampai mundur-mundur?" Ya, memang belum hafal hadisnya atau gimana nih? Gitu ya. Belum. Kata Imam Hasan, belum. Saya waktu kamu suruh pertama, saya nggak punya budak, saya nggak pernah membebaskan budak karena beliau bukan orang yang kaya raya. Maka saya kumpulkan duit dulu, ya. Kemudian saya beli budak, kemudian saya bebaskan. Sekarang saya bisa ngomong, gitu. Ya. Nah kalau sekarang kan ngomong aja dulu, gitu ya. Ya, iya. Yang penting ngomong aja dulu. Ya. Nanti masalah dibuktikan, terbukti atau tidak terbukti itu masalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu urusan gampang. Ya. Jadi di sini orang yang memerintahkan dengan perbuatan disebutkan di sini fahada ablagh fin nahyi wat tahrim. Sesuatu kalau kata Rasulullah haram saya tidak akan memakainya lagi begitu, itu lebih bisa dikena orang lihat semua. Ya. Orang itu dari omongan atau gerakan itu orang biasanya kalau anak-anak itu lebih paham dari gerakan. Ya. Makanya kalau kita anak-anak kita kenapa kau senang HP semua? Susah kita bilang. Jangan berhenti main HP karena kita mesti main HP. Ya. Berhenti main HP tapi kita main HP terus. Ya nggak bisa. Ya. Coba berhenti. Saya berhenti main HP, tutup semua. Kita nggak sentuh HP itu. Kalau kita main HP masuk kamar mandi dulu. Insya Allah bisa. Dia lebih mengena. Tapi kalau bilang jangan main HP terus, ya berhenti main game misalnya gitu. Tapi orang tuanya main game terus, jadi dia ikut. Yang dilihat itu lebih mengena, ya lebih mudah diingat. Maka Rasulullah SAW ini ambil contoh, ya diambil, dilepaskan. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak akan pakai selamanya karena mulai diharamkan. Dan haramnya orang pakai cincin emas dengan sutra itu tidak ada yang lebih jelas gamblang daripada dua hal ini tadi. Ya, kalau yang lain masih ada khilaf. Ya, tapi kalau emas dan sutra itu jelas. Kan Rasulullah angkat begini, hadani dua, gitu ya. Emas dan sutra, ini haram untuk laki-laki. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ini haram, ya. Jadi gimana kalau cincin kawin? Mau cincin kawin tapi cincin cerai nggak masalah, ya, tetap haram, ya. Nggak ada cincin kawin, ya. Cincin kawin pakai emas, boleh pakai perak, ya pakai perak. Orang Islam ikut-ikutan biasanya. Haram, tapi sudah di mana-mana cincin kawin itu pasti emas. Kenapa nggak berpikir? Ya karena nggak ngaji, karena jauh dari agama. Kalau dikasih tahu kaget. Oh, Ustadz aliran sesat ini, ya. Malah disesat-sesatkan Ustadz, ya. Karena jarang disampaikan. Ini haram,
Ya, jadi cincin itu untuk laki-laki emas, ya emas haram. Ya, udah nggak usah debat lagi, itu sudah jelas-jelas itu sama Rasulullah SAW dilepas dan dibuang. Ya, nggak ada lagi. Ya. Hah? Emas putih itu asalnya apa? Kalau itu satu dikatakan para ulama makdinnya sama, tambangnya sama, dari yang sama, berarti haram. Kalau tambangnya berbeda, saya nggak tahu, ya. Sudah lama nggak beli emas, sudah lama. Artinya emas putih itu mungkin ada yang tahu, wallahu alam. Emas putih itu emas kuning diputihkan atau memang dia dari tambang yang berbeda. Nah, itu wallahu alam. Nggak tahu, mungkin ada yang tahu. Hah? Berarti beda, bukan emas. Kalau ya, itu kalau namanya emas putih yang dianggap beda, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Ini baru satu pendapat, ya. Tapi kita harus tanya kepada penjual emas. Ya. Tanya sama penjual emas. Emas putih itu gimana? Kalau emas putih itu adalah emas kuning diputihkan, ya berarti haram. Tak boleh. Ya. Sudah pakai aja pakai perak. Kalau perak boleh laki-laki ya. Pakai perak itu boleh. Adzan. Berarti belum selesai satu ayat ini. Ya. Insyaallah kita sambung lagi insyaallah ya. Ya, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, difirmankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib diikuti, tidak boleh ditawar, tidak boleh ada tawar-menawar. Itulah keimanan. Ya, itu iman dari ciri orang yang beriman adalah ikut. Nanti hadis yang kedua dan seterusnya insyaallah kita ketemu lagi di waktu ya, insyaallah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mubhaman 'alaina fanattabi'al hawa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil sehingga kami dapat menjauhinya. Wala taj'alhu mubhaman 'alaina. Jangan jadikan sesuatu yang hak dan batil remang-remang. Fanattabi'al hawa, sehingga kita mengikuti hawa nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.